Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah salat fardu zuhur yang berbahagia. Sesungguhnya segala puji hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memujinya, memohon pertolongan kepadanya, memohon ampun kepadanya, memohon perlindungan kepadanya dari keburukan diri dan perbuatan kita. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada seorang pun di dunia yang mampu menyesatkannya. Sebaliknya, barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang mampu memberikan petunjuk kepadanya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Peradaban Islam sudah ada yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1448 tahun. Ditambah 13 tahun dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Dalam catatan sejarah, Islam telah memberikan kontribusi penting, sudah memberikan peranan yang besar terhadap perjalanan dunia ini. Namun hari ini Islam masih diberikan tantangan bagaimana umat Islam memberikan dampak yang positif terhadap kemanusiaan dan lingkungan sekitar. Beberapa waktu yang lalu di Eropa itu sampai bulan sekarang ini sedang ditimpa gelombang panas. Bahkan sudah ribuan orang meninggal dunia di Eropa itu. Sampai 40-45 derajat Celcius. Saya cek tadi di HP sebelum zuhur, kalau di Riau 32 derajat Celcius. Alhamdulillah, masih adem. Kalau di sana kita lihat foto-fotonya, traffic light jalan itu sudah meleleh dia. Di Indonesia bagaimana? Memang di Indonesia itu tidak se ekstrim musim-musim panas di Eropa itu. Tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berita prediksi dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, sekarang ini sudah mulai puncak dari musim kemarau di negara kita ini. Sudah mulai terasa panas sebetulnya. Sampai nanti karena ini bertepatan bersamaan dengan datangnya El Nino. El Nino itu gelombang panas yang datang dari air laut. Maka musim panas tahun ini akan panjang, kata BMKG. Bahkan sampai nanti awal tahun 2027. Dan biasanya di negara kita ini, terutama di daerah kita ini, kalau sudah, bahkan ada peringatan dari PBB, musim kemarau di berbagai belahan dunia tahun ini akan bisa berdampak kepada gagal panen di pertanian, akan terjadi krisis pangan, krisis air bersih. Terutama di daerah kita kalau sudah musim panas biasanya akan ada kebakaran atau pembakaran lahan dan hutan biasanya. Kayaknya sudah mulai agak kabut-kabut ini, Pak. Lalu itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat misalnya di tempat-tempat wudhu, masjid-masjid, ada himbauan, biasanya stiker kecil, gunakan air secukupnya untuk anak cucu kita. Itu sering kita lihat. Nanti kita kaitkan apa hubungannya. Yang pertama, dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan agar kita jangan berlebih-lebihan. La tusrif, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan berboros-boros. Kemudian di antara para sahabat itu ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, wa fil wudu'i israf?" Dalam wudu apakah ada berlebih-lebihan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Iya. Wa fi kulli syai'in israf. Bahkan dalam segala hal ada pemborosan. Ini menunjukkan bahwa ajaran Islam ini luar biasa
di dalam melestarikan alam. Kemudian di dalam hadis yang lain, kalau kita baca-baca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti ujungnya apa? Apa yang bisa kita lakukan secara pribadi kita untuk menghadapi musim panas yang akan datang ini, yang kita hadapi saat ini. Dalam kalau kita baca-baca riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau berwudu, air yang digunakan dalam sekali berwudu itu 1 mud ya bahasa Arabnya. 1 mud itu kalau kita baca-baca di AI atau di Google, itu kurang lebih 650 sampai 700 mililiter. Tidak sampai 1 liter Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu sekali wudu. Lalu bagaimana dengan umatnya Rasulullah kalau berwudu? Saya pernah melihat, memperhatikan kecil-kecil, perhatikanlah. Rata-rata kita sekali wudu itu kurang lebih 60 detik, Pak. 60 detik rata-rata kita. Air yang keluar kalau kita buka air keran ukuran 3/4 biasanya di masjid atau setengah, ukuran 3/4 itu per detik itu biasanya kita buka full. Per detik itu kurang lebih setengah liter. Setengah liter kali 60 detik. Sekali wudhu kita menghabiskan kurang lebih air 30 liter sekali wudhu. Berapa banyak umat Islam, berapa ratus juta sekali wudhu kita 30 liter. Rasulullah sendiri tidak sampai 1 liter. Saya pernah melihat, mohon maaf, tapi tidak di masjid kita ini. Ada bapak-bapak sudah lumayan mungkin ada yang perlu disempurnakan termasuk wudunya. Nanti termasuk kepada adab kita terhadap air itu. Apa yang dilakukan bapak ini? Dibukanya air sekeran-kerannya, sebesar-besarnya, berwudu. Jadi wudunya pun begini, ambil air, cuman usap-usap. Mohon maaf, sudah berumur, Pak. Saya tidak dalam posisi yang menyalahkan, tetapi barangkali ini saya jadi ngambil pelajaran, ini perlu kita sempurnakan. Wudhu gini-gini aja tangannya, bercuci kepala gini-gini, telinga gini-gini aja, kaki ke keran itu. Mohon maaf sudah berumur, Pak. Tapi tidak di sini, alhamdulillah, tidak di sini. Maka berani saya menyampaikan di sini. Yang pertama yang perlu diperhatikan itu adab terhadap lingkungan. Itu kalau di Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah dibahas. Orang-orang yang memboros air itu bagian daripada adab kita terhadap air, adab kita terhadap lingkungan. Tidak, jangan berboros-boros. Yang kedua masalah wudhunya tadi. Perlu kita sempurnakan. Kita dari kecil belajar dari mana batas wudhu itu. Lalu saya melihat ada dua hal yang bagus dalam berwudhu itu, dalam berhemat air. Yang pertama yang saya lihat, mungkin kalau ada tuan-tuan bapak-bapak nanti yang ada cara yang lain silahkan. Yang pertama yang saya perhatikan dan itu yang saya amalkan, yang dua ini ganti-gantian. Yang pertama, air keran itu tidak usah dibuka full. Sedikit aja secukupnya. Kalau kita baca riwayat-riwayat lain dari Rasulullah SAW berwudu, air yang tumpah itu sangat sedikit ya. Karena air yang digunakan itu sedikit. Jadi air yang tumpah, sisa air wudu itu yang jatuh ke tanah itu sedikit sekali. Itu yang pertama. Kerannya dibuka sedikit aja. Secukupnya kita ambil. Itu yang saya lihat ada bapak-bapak bagus juga. Yang kedua, bisa kita buka tutup keran, buka tutup keran itu. Tutup keran itu kan enggak keras dia. Ketika kita buka, kita ambil air secukupnya, maka kita bisa dengan sempurna menggosok-gosok anggota wudhu kita. Air itu tidak berjalan dia. Air tidak berjalan. Dan kita disunnahkan sebetulnya kan menggosok-gosok itu. Mulai dari anggota biar sempurna kita. Enak membaca itu. Menjadi terapi bagi kita. Itu yang buat menenangkan itu. Bisa kita gosok-gosok anggota tubuh kita Tuhan. Sempurna. Segar rasanya kalau udah kita usap kepala itu pakai air di tengah panas-panas nih, enak. Tapi kalau tadi Pak,
Gini-gini aja. Bahkan telinga itu. Mana posisi jari kita tuh? Sempurnakan. Induk jari itu di belakang telinga, telunjuk di dalam bagian dalam. Sempurna dia. Jadi selama ini yang kita satu sekali wudhu habis 30 liter. Mungkin ada yang mengatakan mungkin itu kan di zaman Rasulullah SAW di padang pasir susah air. Enggak. Ternyata bahkan kata Rasulullah SAW, seandainya kita berada di pinggir sungai yang mengalir deras, diperintahkan untuk berhemat menggunakan air itu. Jadi mudah-mudahan kita, tetapi kadang lucu juga. Saya pernah buka kerannya sedikit, datang bapak-bapak, rusak kerannya Pak ya, kata dia. Bukan rusak, memang begitu kita usahakan, kecil aja, secukupnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tahu ya kultum kita yang singkat ini bermanfaat dan bisa kita amalkan sekali lagi. Dalam beberapa waktu ke depan kita akan menghadapi musim panas yang panjang menurut perkiraan BMKG. Mudah-mudahan dari hal-hal kecil, mungkin kita menganggap ini kecil, tetapi ada seorang orang Amerika, dia namanya James Clear, penulis di Amerika itu, dia mengatakan perubahan itu atau peradaban itu adalah langkah-langkah kecil, tindakan-tindakan kecil yang kita lakukan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama baru akan terasa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.